Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abdul FC, Al-Ustaz Husni Mubarak SPDI, Al-Hafiz, dan tentu yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami muliakan juga Bapak Ibu semua jamaah, calon jamaah haji, masih calon nih Haji 1442 Hijriah insyaallah dari PT Zafa Mulia Mandiri. Mengawali kata sambutan ini tanpa henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati hamdalillah alamin atas maha baiknya Allah kepada kita semua. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, rezeki yang Allah limpahkan, wabil khusus tatkala Allah menganugerahkan hidayah Islam dan iman dalam diri kita. Dan insya Allah itulah menjadi puncak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian kita selalu diberikan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita hatur dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kemudian kita menisbatkan setiap amalan-amalan kita ini mengikuti jejak yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Dan insya Allah kita ikuti dengan ittiba' sunnah ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat yang nanti dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bifadlillahir rahman, calon tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Pada hari ini yang berbahagia tentu kita semua. Pada hari ini adalah hari perdana kita untuk melakukan persiapan kita menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam kita, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin bisa jadi di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang berhaji, ada? Sudah ada Bapak Ibu? Kalau umroh sudah sering ya, kalau umroh hampir tahun, setiap tahun kayaknya. Dan insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini terjadwal itu 16 jamaah kita akan berangkat menunaikan ibadah haji melalui jalur haji khusus. Bapak Ibu semua. Tentu pertama kalau boleh cerita, ini di luar dugaan kita. Kita memprediksi itu 1 tahun, 2 tahun lagi jamaah kita berdasarkan nomor urut porsi ya, itu baru setahun paling cepat, setahun depan atau 2 tahun lagi itu baru berangkat. Nah, qadarullah, masya Allah, ya, jamaah ada kita mendapatkan surat 11 jamaah yang diminta untuk melakukan pelunasan haji. Kemudian bertambah menjadi 16, masya Allah. Ya, sekali lagi tidaklah kemudian kita meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua adalah dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua untuk meletakkan ini bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga menjadi bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita satu sisi dari kami ya PT Zafa Mulia Mandiri untuk menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, amanah manajemen, dan insyaallah juga jamaah juga menjaga amanahnya sebagai jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah nanti sebaik-baiknya. Karena ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah haji reguler itu rata-rata sekarang dipukul rata, ya, bahkan kita Sumsel ini berkurang kuotanya, ya, yang biasanya bisa 8.000 itu kurang lebih kalau salah tahun ini berkurang 1.500 ya, 1.500 jamaah reguler itu berkurang akibat pukul rata porsi haji sekarang reguler Bapak Ibu, ya, tidak berdasarkan jumlah jamaah per provinsi, tapi dipukul rata kalau salah 25 atau 26 tahun. Dari seluruh provinsi sekarang
itu 26 tahun. Dan prediksi kita itu akan terus bertambah jumlah ataupun lama waktu menunggu ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, rata-rata tahun berapa ini daftarnya Bapak Ibu? 2022. Artinya 4 tahun. Ya, itu pada prediksi kita tuh 5-7 tahun. Kalau sekarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang tahun ini yang tahun ini mendaftar, kita tidak lagi menjadikan 5-7 tahun. Kita menjadikan 7-9 tahun. Karena semakin bertambahnya jamaah yang mendaftar melalui juga skema haji khusus. Masya Allah, sekali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan insya Allah langkah kesyukuran itu, langkah keseriusan kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala itu kita mulai hari ini. Melakukan manasik, melakukan persiapan sebaik-baiknya menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di berbagai macam ayat Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan dalam setiap proses kehidupan dan kematian ini adalah menciptakan, menjadikan siapa-siapa di antara kita yang kemudian yang terbaik amalnya. Begitupun harapannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian jamaah haji Zapatur, harapannya untuk menjadi bagian dari ayat-ayat ini, menjadi berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari ahsan amal, menjadi jamaah-jamaah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu dan Rasulnya, ya. Sehingga kemudian kita mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kemudian kita mendapatkan bisa berikhtiar semaksimal mungkin kalau tidak memiliki persiapan yang maksimal, ya. Dan persiapan yang maksimal salah satunya adalah manasik, ya. Maka kami mengatakan Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh para asatis dan pada hari ini oleh Ustaz Habib Elmi dan rangkaian-rangkaian manasik berikutnya. Paling tidak ada 3 bekal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bekal fikriyah, ya, ataupun syafiyah kita, ya, pengetahuan terkait dengan haji dan seluk-beluknya, rukun, wajib dan lain-lainnya, keutamaan-keutamaan di dalamnya, mesti kemudian kita pahami sebaik-baik mungkin Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berangkat menunaikan ibadah haji, kita tidak punya bekal fikriyah atau syafiyah, pengetahuan terkait dengan ibadah haji, ya. Rukunnya apa saja, wajibnya apa saja, keutamaan-keutamaan di dalamnya, ya, bahkan sunnah di dalamnya. Ya, nanti harapan kita moga-moga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan tarbiyah, ya, 8 Zulhijjah sudah di Mina dan lainnya. Harapannya keutamaan-keutamaan itu kita kemudian kita lakukan. Kita memahami apa yang kita lakukan. Jangan sampai orang lakukan kita lakukan, orang tak lakukan kita lakukan. Kita tidak punya dasar untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu hal. Harapannya Bapak Ibu sekalian jamaah haji khusus Zapatur dengan proses manasik ini mendapatkan bekalan syafiyah yang cukup. Kemudian tentu yang kedua adalah ibadah haji ini ibadah yang sungguh berat secara fisik Bapak Ibu sekalian, ya. Maka Masya Allah ini wajah-wajahnya masih segar bugar semua nih, Masya Allah, ya. Semoga Insya Allah kita semua dari awal sampai kepulangan segar bugar juga. Ya. Maka bekal yang kedua ini adalah bekal jasadiah, ya. Karena kita bisa rasakan itu, apalagi dalam puncak haji 5 hari puncak haji itu mulai dari 8 Zulhijjah, taruhlah kita fase tarwiyah sampai pada kalau kita ngambil nafar sani sampai 3 hari bermalam di Mina, ya, taruhlah 5-6 hari itu membutuhkan fisik yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga saking ini haji khusus kan kita dekat gitu ya. Melontar jumroh juga dekat. Tapi sedekat-dekatnya melontar jumroh haji khusus pun juga rasa-rasanya lumayan betis kita itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi masih terlihat itu dari maktab kita itu terlihat itu jamarat gitu. Tapi ketika jalan lumayan juga.
Dan kita berjalan ini dengan tidak santai Bapak Ibu sekalian, karena ada ratusan ribu jamaah lain yang di belakang kita yang atau bahkan di daerah Jamarat itu melontar itu mengantri dan lainnya, sehingga butuh fisik. Ya, saya terakhir di 2024 2 tahun yang lalu di Maktab 116. Kelihatan Bapak Ibu sekalian apa? Moga-moga tahun ini di Maktab berapa? 111. Masya Allah, Bapak. Ya, moga-moga benar nih kabar ini. Tapi kami yakin Insya Allah haji khusus nggak keluar dari 111 sampai 116. 111 itu jauh lebih dekat lagi dengan Jamarat, dengan melompat. Tapi alhamdulillah kita harus betul-betul mempersiapkan fisik kita Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti dari tarwiyah kita Bapak Ibu sekalian, sama bapak-bapak sudah berpakaian ihram, kemudian malamnya sudah bertolak kepada merupakan subuhnya. Ada yang malam, ada subuh bertolak ke Arafah, ya. Arafah nanti Musdalifah, ya. Kemudian balik ke Mina. Kalau kami kemarin Masya Allah tahun 2024 kemarin itu kami selesaikan rukunnya dulu, ya. Rukun semua. Jadi qadarullah, moga-moga Insya Allah tahun ini kita program seperti itu. Jadi kita wukuf di Arafah, kemudian kita naik bis. Walaupun bis itu sekali lagi katanya sudah sewa bis, ya. Kok lama sekali, sejam 2 jam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian 4 juta orang di satu lokasi, ya. Kita di Palembang aja macet jam 6 pagi sampai jam 7 pagi itu macet. Atau balik dari kantor jam 4, jam 5 sore juga macet. Ini 4 juta orang dalam satu lokasi. Bagaimana ini ribuan bus lalu lalang untuk antar jemput jamaah, ya. Kalau bahkan jamaah Maroko dari Indonesia itu jalan kaki mereka dengan bawa bendera besar, sambil bertakbir, bertahmid, ya, bertasbih dan lainnya, itu jalan kaki dari Arafah, Musdalifah ke Mina, itu kurang lebih berapa Ustaz? 12 kiloan. Nah, ini ada yang tahan Bapak Ibu? Kita hanya 12 kilo, ya. Belum nanti ketika itu melontar lagi dan lainnya. Ya, kita berharap tahun ini haji semuanya berjalan baik, ya, sehingga tidak terlalu menguras fisik Bapak Ibu. Walaupun haji khusus sekalipun Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita menunggu kadang-kadang kita belum tahu bis ini kapan berangkat, ya, butuh fisik, ya, fisik kita dan bagaimana kita menata kesiapan jasadiah kita Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Masya Allah kalau bisa nanti kita di Musdalifah itu di atas bis saja biasanya, ya, bermalam, urut di atas bus. Kita tidak ke Mina, kita nembak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, jadi menyelesaikan rukun. Jadi jam 2 malam, jam 3 malam nyampai ke Masjidil Haram. Bis kita parkirkan di ketika itu di Hotel Anjum biar dekat. Karena bis nggak boleh standby, tapi kita sudah kontrak dengan Anjum untuk parkir bus kita di Anjum. Di Hotel Anjum itu lumayan dekat dengan Masjidil Haram. Kita berangkat ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah. Dan kemarin syukur alhamdulillah kita selesai tawaf ifadah, terjadwal kita keluar dari Masjidil Haram, maksudnya mau ke Anjum balik lagi. Nanti skenanya saja di mana letak kita mau sholat Idul Adha. Waktu kami pas jamaah kemarin tahun 2024 pas keluar, Syekh Sudes sedang keluar menuju imam, jadi sempat nggak jarak paling 5 meter deh, lupa papasan, dan beliau mengimami kita sholat dan mendengarkan khutbah, satu balik ke Hotel Anjum tempat bis kita ini dan kita sarapan, makan ketupat dan lainnya di Hotel Anjum, balik ke pemondokan kita karena kita sudah menyelesaikan rukun, kita sudah bisa, yang terutama yang bapak-bapak sudah mengganti pakaian. Sorenya baru balik ke Mina untuk melontar jumroh. Jadi itu rangkaian yang nggak sederhana tapi nggak putus-putus waktu dan tenaga kita. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian kita menjaga betul fisik kita,
Dan yang ketiga yang cukup penting dan sangat penting Bapak Ibu sekalian adalah bekal ma'nawiyah kita, ya, ruhiyah kita Bapak Ibu sekalian. Saya rasa rangkaian rukun itu adalah rangkaian yang sifatnya tata cara ibadah. Tapi tata cara ibadah tidak punya kering dia kalau tidak disertakan dengan ma'nawiyah, ruhiyah, pemaknaan terhadap nilai-nilai ibadah tersebut, ya. Kita tahu kemarin kita baru pertengahan Syawal, kita baru melewati 2 pekan Ramadan. Banyak ustaz-ustaz menyampaikan banyak yang berpuasa tapi hanya mendapatkan al-jum' ala tas saja, ya. Haus dahaga saja. Banyak yang melakukan sholat qiyam tapi mendapatkan capek dan letih saja. Ya, karena bisa jadi hadis Rasulullah itu mengatakan tidak adanya ma'nawiyah, pemaknaan terkait dengan ibadah-ibadah yang kita jalankan. Saya berharap kita memahami betul makna-makna dari rangkaian rukun dan wajib haji ini Bapak Ibu sekalian. Makna kita ketika kita memahami tata caranya berikut dengan makna-makna yang tersirat di dalamnya, hakikat-hakikat yang di dalamnya, maka kita jauh merasakan syukur, kita akan jauh lebih memaknai terkait dengan ketika kita melontar jumrah, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita wukuf, ketika kita berpenyelam di Muzdalifah, kemudian di Mina dan lain-lainnya, itu akan jauh lebih bermakna Bapak Ibu sekalian kalau kita ikuti dengan bekalan ma'nawi atau ruhiyah yang mumpuni. Oleh karena itu 3 bekal ini bagi kami yang perlu kemudian kita terus pupuk sebelum kemudian kita berangkat. Semoga tidak ada halangan. Tanggal keberangkatannya sudah terjadwal dan lainnya. Ini 6 Mei Bapak Ibu sekalian sudah terjadwal akan berangkat, ya. Dan insya Allah ini Allah mudahkan seluruh ikhtiar kita, rencana kita, sehingga proses perjalanan spiritual Bapak Ibu sekalian, perjalanan ruhiyah Bapak Ibu sekalian, betul-betul kemudian Allah bekali dan kemudian Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya menukil apa yang disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Husain Mubarak tadi. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Ditutup diawali dengan perintah kata Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Menarik ini, Ustaz Emi akan menggalinya. Kalau sholat wa aqimus sholat, ya. Zakat waktu itu zakat, ya. Tapi ketika kemudian Allah memberikan perintah haji dan umrah, Allah menggunakan diksi wa'timmu, ya. Sempurnakanlah, ya. Haji dan umrah ini lillah, ya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wa'timul hajj wa umrah lillah ini ini lebih erat berkaitan dengan niat atau motif, ya. Motif keberangkatan kita melakukan suatu ibadah, ya. Jarang ketika kita bicara ini waqimus shalah, ya, waktu zakat lillah, ya. Tapi ini Allah langsung katakan watimmu, bukan berangkatlah, pergilah, laksanakan, tunaikan, tapi sempurnakanlah haji dan umroh itu lillah. Jadi memastikan bahwasanya kita menyempurnakan rangkaian rukun dan wajib haji kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan 2 karakter atau 2 kondisi yang berbeda orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh tersebut, ya. Pertama di ayat 200 itu, di akhir ayat 200 itu Allah mengatakan wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunya. Ada sebagian manusia kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia kami, terhenti di situ, ya. Maka kata Allah SWT, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bila kemudian mereka mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat untuk akhirat mereka. Nah, di ayat tadi di penutup yang dibacakan oleh Ustaz Husain Mubarak tadi, Allah mengatakan di ayat 201-nya, nanti dibuka Bapak Ibu. Tidak perlu jamaah haji Zapa hafal dari ayat 197 sampai dengan 203, ya. Rangkaian haji itu ada di ayat 197 Al-Baqarah Bapak Ibu sekalian sampai di ayat 203. Kalau bisa dihafalin ya Bapak Ibu, dihafalin ya. Nah, di ayat
Satu, Allah mengatakan faminhum, dan di antara mereka, hum ini siapa? Di antara mereka itu mereka yang melaksanakan haji dan umrah, Bapak Ibu sekalian. Di antara mereka, faminhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tadi yang pertama, karakter manusia yang pertama tadi hanya minta dunianya saja, betul ya Bapak? Dunia saja. Ya, 201 Allah menggambarkan karakter manusia hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah mereka yang mengatakan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah kebaikan bagi kami dunia kami, dan juga berikan kebaikan bagi kami akhirat kami. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Saya meyakini bahwasanya setiap rangkaian ibadah itu ada lekat doa-doa di dalamnya. Dan Masya Allah di sini Allah spesifik menggambarkan yang kita doa apa tadi sebelumnya Bu, Bapak Ibu sekalian. Hafal semua ya Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa Bapak Ibu? Sapu jagat. Bayangkan sapu rumahnya kecil bisa ini. Di sapu jagat raya ini menyapu seluruh kebaikan-kebaikan yang ada dalam bumi dan langitnya, dunia dan akhiratnya kita dapatkan kebaikan. Tidak ada lagi puncak kesuksesan seorang hamba Allah tatkala kemudian Allah melihat kebaikan dunianya dan juga Allah kasih kebaikan akhirat. Itulah puncak sukses seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lekatkan doa ini dengan rangkaian rukun yang disebut dengan al-haji. Betul ya Bapak Ibu sekalian, dengan al-haji atau haji dan umroh. Maka di hanya spesifik, kalau rangkaian rukun itu hanya spesifik di banyak kitab doa, di rukun Yamani ke rukun Al Aswad, memperbanyak doa Rabbana sapu jagat ini. Ternyata Allah letakkan dalam Al-Quran doa sapu jagat ini terkait dengan rangkaian ibadah haji dan umroh. Seolah-olah saya menganggap seolah-olah Allah hanya dengan fasilitas, wasilah atau sarana kita melaksanakan haji dan umroh, berhaknya doa ini terucapkan, walaupun nggak ada nas sama sekali yang melarang orang yang tidak berhaji atau tidak berumroh melafazkan doa ini. Tapi menariknya Allah meletakkan doa ini kaitannya dengan proses ibadah haji dan umroh. Inilah kesempatan kita mendapatkan kebaikan. Dan Masya Allah, Allah menutup dengan ayat 202 itu mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang berdoa tadi dan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tadi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang Allah berikan apa yang mereka ikhtiarkan. Bu, kira-kira mau nggak kita Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan sesuatu, setiap sesuatu yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, yang kita inginkan, itu kita dapatkan. Mau nggak Bapak Ibu? Dan menariknya Allah katakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allah cukupkan setiap apa yang kita inginkan. Ya. Menariknya Allah mengatakan Allahu sarimul hisab. Cukuplah Allah sebaik-baik perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang kita lakukan ini cukuplah Allah yang menghitungnya. Kaitan dengan awal ayatnya adalah waqtimul hajja wal umrata lillah. Allah tutup dengan Allahu sarimul hisab. Allah sebaik-baik memberi perhitungan. Insyaallah, semoga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami dari pihak manajemen akan berikhtiar semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terhadap rangkaian perjalanan dan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami semua untuk menjalankan ibadah Bapak Ibu kepada PT Zaman Mulia Mandiri. Dan kami mengucapkan nanti semoga dengan ini Allah ridho, ya, Allah berikan keberkahan bagi kita semua sehingga kemudian kita bisa menjalankan amanah tamu Allah ini sebaik-baiknya, dan insya Allah kita berpulang membawa kebaikan-kebaikan, puncak kebaikan, yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, bismillahirrahmanirrahim, kita menandai membuka rangkaian manasik haji khusus Zabatur tahun 1447 Hijriah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.